Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar di hari Senin. Di hari Senin apa Senin? Senin ya. Di pasar membeli pisang. Bapak, Ibu, dan hadirin, saya ucapkan selamat datang. Maksudnya selamat datang di majelis ini. Yang tetap tinggal, kita ucapkan selamat datang. Yang pulang, kita ucapkan selamat tinggal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah kabulkan sholat kita dan ibadah-ibadah serta amal soleh kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan berbagai aktivitas, insya Allah amal soleh. Maka kita niatkan pertama beriktikaf di masjid. Yang kedua, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan bersilaturahim Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kata beliau, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Kemudian kita juga niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk mencari ilmu, dan tujuan kita belajar untuk ilmu diamalkan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa talabul ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita jalan ke surganya. Kata beliau, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia di jalan itu mengais ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sebelum kita meninggalkan masjid ini di akhir majelis,
Jangan lupa kita sholat sunnah isyraq atau syuruk yang keutamaannya kata Nabi SAW seperti haji dan umroh. Jadi bisa kita setiap hari mendapatkan pahala keutamaan haji dan umroh. Modalnya kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk sembari berzikir kepada Allah. Kata ulama, talabul ilmi, majelis ta'lim termasuk dalam makna zikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan ganjaran pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Nabi mengulangi 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna keutamaannya, sempurna pahalanya, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya mari kita kembali kepada pelajaran kita. Masih pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Berikut syarahnya Nuzhatul Muttaqin. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, babu bayani kathrati turuqil khair. Bab yang berisi penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan kebaikan itu banyak. Jadi karena sudah banyak, jangan dikurangi, jangan dipersempit. Apa-apa yang Allah mudahkan jangan dipersulit. Apa-apa yang telah dimudahkan oleh agama jangan dipersulit. Maka jalan-jalan menuju kebaikan banyak sekali. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi selalu memulai setiap bab dengan mengutip ayat-ayat yang berkaitan dengan bab, dengan judul. Di sini diantaranya saya bacakan pertama surat Al-Baqarah 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang kalian kerjakan, yang kalian amalkan. Di sini ma mausuliyah, karena ada juga ma nafiyah. Jadi artinya alladzi. Dan apa-apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan, min khairin, dari kebaikan. Artinya kebaikan apa saja. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengan kebaikan itu, alim, maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, meskipun orang tidak melihat. Jadi tidak usah kita
berkecil hati kalau kebaikan kita tidak dinilai orang lain, atau orang lain menilainya dengan penilaian yang tidak baik. Yang penting Allah, fa innallaha bihi alim. Allah yang maha mengetahui. Yang kedua, jemaah sekalian, surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal, yang melakukan mithqala dzarratin, sebesar biji dzarrah. Kadang diterjemahkan sebesar biji sawi atau atom, artinya sekecil apapun benda yang paling kecil, khairan, kebaikan. Jadi sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seseorang, yarahu, niscaya dia akan melihatnya, mendapatkan ganjarannya. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat. Kadang-kadang juga dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian saya hormati. Kemudian beliau di sini mengutip beberapa hadis, kita baca di antaranya. Yang pertama, An Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, nama lengkapnya Jundub bin Junadah. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah. Jadi Jundub bin Junadah atau Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, apa di antara amal-amal yang afdal, yang paling utama? Apa amal-amal yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, berkata, menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya, jihad di jalan Allah. Qultu, saya kembali berkata, ayyur riqabi afdal, apa budak yang dimerdekakan yang paling afdal? Qala, beliau menjawab, anfasuha inda ahliha, yang paling tinggi nilainya pada pemiliknya, wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling banyak harganya. Seperti kita ketahui, dulu budak diperjualbelikan. Qultu, saya kembali berkata, fa illam af'al, kalau saya tidak melakukan, maksudnya saya tidak melakukan apa yang afdal tadi. Qala, Nabi menjawab, tu'inu soni'an, engkau menolong, membantu orang yang melakukan kebaikan. Atau tasna'u li akhraq, engkau menolong orang-orang yang kesulitan di dalam melakukan satu pekerjaan. Qultu, saya kembali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
ara'aita in da'uftu am ba'dil amal. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika aku sudah lemah dalam melakukan sebagian amal-amal itu? Seiring dengan kita semakin tua, maka fisik kita lemah. Bagaimana kalau kita sudah tidak sekuat dulu lagi? Jalan ke masjid, menghadiri majelis ta'lim, qiyamul lail, dan sebagainya. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya sudah lemah? Kadang-kadang seperti orang sakit, banyak keinginan tapi tenaga kesehatan tidak mendukung. Dulu di pengajian banyak sekali orang yang ketika sehat diajak berangkat haji dan umroh. Ntar aja Ustaz, ntar. Setelah sakit baru nelfon, Ustaz kapan ada umroh lagi? Tapi kekuatan sudah tidak ada lagi. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memaksimalkan kesehatannya, kekuatannya untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Alhamdulillah. Qala, lalu Nabi menjawab, takuffu syarraka 'anin nas. Engkau stop keburukanmu kepada orang lain. Jadi kalau tidak bisa lagi maksimal dalam beramal kebaikan yang afdal, maka urungkan atau stop, hentikan keburukanmu kepada orang lain. Fa innaha, karena sesungguhnya itu, dia itu shadaqatun, shadaqah minka, darimu, ala nafsika, atas dirimu. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik atau sebagian kita tidak bisa lagi melakukan, maka Nabi menyuruh kita untuk stop berbuat buruk. Nah, tidak berbuat buruk kepada orang lain, kata Nabi, itu adalah termasuk sedekah diri kita kepada diri kita, sedekah kita kepada diri kita sendiri. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati atas kesahihannya oleh Al-Bukhari nomor 2518, wa Muslim dan Imam Muslim nomor 84, wa lafzulahu, dan lafaz redaksi hadis ini adalah kepunyaan Imam Muslim, ada dalam Sahih Muslim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu 'alal jihadi fi sabilillah. Pelajaran pertama yaitu motivasi untuk berjihad di jalan Allah. Tentu dalam makna yang seluas-luasnya, dalam segala aspek makna jihad, dari yang paling rendah sampai yang maksimal, yaitu berperang di jalan Allah. Jadi jihad itu bukan hanya di medan perang, tapi jihad pendidikan, kita mendidik generasi kita dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki, itu juga jihad. Kita berjuang untuk membina keluarga kita, mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga kita, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu juga bagian dari jihad. Dan tentu yang paling maksimal adalah berjihad di medan perang, seperti apa yang saudara-saudara kita lakukan sekarang di Palestina. Kita tidak bisa ikut berjihad di sana, paling tidak kita mendoakan. Luar biasa, Israel Yahudi ini luar biasa menunjukkan kebiadabannya, kejahatannya. Sekarang sudah semakin memperluas penghancurannya di Palestina dan sekitarnya. Sekarang sudah masuk di Lebanon, bahkan ke Iran dan sebagainya.
Dan tidak tertutup kemungkinan kalau negara-negara Arab ini tidak bangkit, maka bisa jadi juga merembet ke negara-negara yang lain. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi pelajaran pertama, dorongan atau motivasi agar senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal infaqu atau wal infaqi min ahabbil amwali ilan nas. Juga dorongan, motivasi untuk menginfakkan sebaik-baik harta yang kita cintai. Ini jihad juga ini. Kan kecenderungannya rata-rata kita yang biasa nih, kan memberikan apa yang biasa kita sudah tidak pakai. Betul ya? Kalau kita mau ngasih baju kepada orang, kan kita, ibu-ibu ya misalnya, buka lemari, kira-kira ibu-ibu pilih yang paling bagus apa yang paling tidak dipakai lagi? Itu kasih aja orang tuh, kenapa? Udah nggak dipakai. Begitu juga misalnya makanan, biasanya sisa-sisa kita kasih. Tapi itu masih mending kan, daripada tidak sama sekali. Nah di sini tingkat jihadnya, tingkat kesulitannya adalah memberikan dari harta yang paling kita cintai, yang paling kita sukai. Ada, tapi jarang-jarang nih. Kenapa? Li'annal jaza, karena ada suatu kaidah di dalam Islam bahwa sesungguhnya balasan itu ala qadril badli, tergantung pada kadar kita melakukan sesuatu. Jadi kadar pemberian. Apa yang balasan yang kita dapatkan tergantung pada pemberian yang kita berikan. Inputnya tergantung pada outputnya atau sebaliknya. Wal ajru ala qadril masyaqqah, dan pahala itu tergantung pada tingkat kesulitan kita dalam beramal. Jadi semakin sulit kita dalam melakukan satu kebaikan, maka itu indikator semakin besar pahalanya. Makanya kenapa sholat subuh itu sholat yang paling besar pahalanya, bahkan sunnah qobliyahnya pun sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya, karena memang tingkat kesulitannya lebih besar. Ada bilang, Ustadz, memang salat subuh paling berat karena kita melawan kantuk. Betul ya? Zuhur juga Ustadz berat karena kita sibuk di kantor. Salat asar juga berat Ustadz, macet di jalan. Maghrib juga Ustadz berat, pulang ke kantor masih di jalan. Isya juga berat, kecapean dari kerja, jadi berat semua aja. Tetapi dalam pandangan syariat memang sholat subuh yang paling berat, yang paling besar utamanya pahalanya. Itu pelajaran yang pertama ya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, al-hathu ala musa'adati man yahtaju ila aun. Maaf ya, kayaknya harus minum nih. Silakan juga diminum ya. Al-hathu ala musa'adati man yahtaju ila aun. Motivasi atau dorongan untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkan pertolongan fi amalin ya'jisu an, di dalam kesulitan dia melakukan suatu pekerjaan.
Jadi kalau kita melihat orang yang sedang melakukan sesuatu dan dia kesulitan, nah itu kita bantu. Jangan justru dipersulit atau ditakut-takutin. Misalnya nih ada, kita lihat orang ngangkat barang berat. Nah, anjurannya kita disuruh untuk menawarkan bantuan, dibantu dia. Misalnya ngangkat barang, dinaikkan di kendaraan, bantu dia. Karena dia kesulitan karena benda itu berat. Contoh lain misalnya, kita ngelihat orang tua, nenek-nenek mau nyebrang jalan. Jadi kita bantu seberangin. Tapi jangan main seberangin saja, tanya dulu. Takutnya dia udah nyebrang. Yang main tarik aja ya, nek nyebrang nek. Kata nenek, saya udah dari sebelah. Bolak-balik aja. Jadi kebaikan juga harus kita tanyakan dulu kalau menawarkan kebaikan. Aw la yastati'ul qiyamu bihi wa la yuhsinhu, atau memang dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu atau tidak bisa melakukannya dengan baik. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi kita bantu. Termasuk misalnya, maaf ibu-ibu nih, melihat ada ibu-ibu lain kurang cakep dalam masak. Kira-kira motivasinya ingin membantu dia ngajarin masak yang baik atau ceritain kejelekannya dia? Mana yang biasa yang sering dilakukan? Itu masakannya nggak enak ya. Nah, jadi jangan kita ngomongin kejelekannya, karena itu justru potensi dosa. Kita ajari dia. Ya, ajari dia masak yang benar. Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah masakannya enak-enak semua. Kok tahu? Kayaknya sih. Insya Allah. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, wujubul imtina'i an adzal akharin. Wajibnya menghentikan mengganggu orang lain, menyakiti orang lain dengan cara apapun motivasinya. Jangan kita mengganggu atau menyakiti orang lain. Sebagaimana kita tidak suka, tidak senang diganggu, diusik, jangan kita mengusik orang dengan cara apapun motivasinya. Wa anna dzalika la yaqillu thawaban anis shadaqati wal ihsan, dan bahwa sesungguhnya berhenti menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, itu pahalanya tidak lebih kecil daripada sedekah dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Karena ada juga orang kebaikannya banyak, tapi ganggu orang, usil juga kepada orang lain. Ya. Jadi stop, jangan kita gampang mengganggu orang lain. Kemudian pelajaran yang keempat, al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asasu li sihhatil a'mal, dasar daripada kebenaran amal-amal, sahnya amal-amal harus berdasarkan iman. Wa qabuliha indallahi ta'ala, dan syarat dikabulkannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal a'malu, dan amal-amal itu samaratun, buah, min samaratil iman, daripada buah-buah iman. Jadi iman itu tidak bisa hanya diucapkan saja. Saya beriman, saya beriman. Nah, pembuktiannya mana buahnya? Buahnya adalah amal-amal baik, amal soleh yang banyak sekali. Jadi membuktikan iman kita bukan hanya sekedar simbol-simbol atau pengakuan,
tetapi dengan memperlihatkan atau memunculkan buah-buahnya, buah daripada iman itu. Kemudian yang kelima, sa'yul Islam fi tahriril al-ariqa. Sa'yul Islami fi tahriril ariqa. Kepedulian Islam di dalam memerdekakan budak-budak. Jadi ini untuk menepis anggapan tuduhan dari orang-orang orientalis bahwa Islam itu adalah mentolerir perbudakan. Maka kita jawab tidak. Karena sebelum Islam datang perbudakan sudah ada. Justru Islam datang untuk memerangi perbudakan. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi kita jangan gampang terkecoh dengan tuduhan-tuduhan orientalis. Jadi kita pahami bahwa sebelum Islam datang perbudakan sudah ada. Justru Islam itu datang untuk memerangi perbudakan. Buktinya mana? Banyak hukuman dalam Islam, hukuman syariat yang dilakukan dengan cara memerdekakan budak-budak. Sering kita dengarkan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat. Fakkur riqab, memerdekakan budak. Artinya Islam justru ingin budak-budak itu dimerdekakan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, syumulu a'malil birri wal khairi fil Islam, luasnya jangkauan amal-amal kebaikan di dalam Islam. Jadi luas sekali. Jadi apa yang sudah Allah luaskan jangan dipersempit. Islam itu luas. Jangan dipersulit, jangan dibuat ribet. Ya, amal-amal kebaikan itu. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di hadis yang kedua. Hadis pertama selesai ya.